Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ramiati, NIM T 2019-71114. Saya dari kelas Matematika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf planar, graf bidang, dan graf dual. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang graf planar. Definisinya adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata atau jika kita lihat secara langsung terlihat sisi-sisinya saling berpotongan disebut tidak planar. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi, pada contoh ini, pada gambar yang saya tunjuk ini, di sini terdapat sisi yang berpotongan. Nah, sisi yang seperti ini disebut saling memotong atau bersilangan. Jika dilihat secara kasat mata, maka graf ini tidak termasuk graf planar. Akan tetapi, setelah kita ubah penggambarannya, kita bentuk untuk sisi yang ini dengan ini, kita buat seperti ini, maka graf yang tadinya berpotongan akan tidak saling memotong atau bersilangan, maka bisa disebut graf yang tadi ini adalah graf planar. Karena kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa ada sisi yang berpotongan. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kedua adalah graf bidang. Definisinya, graf bidang adalah representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Di sini saya memberi contoh tiga graf, yang mana pada kita beri nama yang pertama A, B, C. Nah, di mana untuk graf yang pertama tadi kita sudah sebutkan bahwa ini merupakan graf planar karena dapat kita gambarkan kembali menjadi suatu graf yang tidak saling berpotongan sisi-sisinya. Nah, akan tetapi berbeda dengan graf bidang yang mana graf bidang merupakan representasi graf planar. Jadi dengan kata lain, graf bidang merupakan hasil dari graf planar. Nah, untuk yang pertama kita lihat yang A. Di sini ada sisi yang berpotongan. Berarti untuk graf yang pertama ini bukan merupakan graf bidang. Nah, untuk yang kedua, ini adalah representasi graf planar yang tadi dari graf planar yang ini. Nah, di sini kita lihat tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Maka dari itu, untuk gambar yang kedua ini bisa kita sebut sebagai graf bidang. Nah, selanjutnya yang ketiga. Pada graf yang ketiga, di sini kita lihat tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Jadi, bisa kita sebut gambar B dan C merupakan contoh graf bidang. Kemudian, sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Nah, ini merupakan representasi graf planar yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Wilayahnya yang mana saja? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk mencari jumlah wilayah ini, jadi untuk mencari jumlah wilayah pada graf planar sederhana kita dapat menghitungnya menggunakan rumus Euler. Nah, rumus Euler di sini dapat kita tuliskan N min E plus F sama dengan 2 atau F sama dengan E min N plus 2, yang mana F merupakan jumlah wilayah, E merupakan jumlah sisi, dan N merupakan jumlah simpul. Nah, yang tadi contoh graf planar sederhana yang sudah kita cari jumlah wilayahnya seperti ini. Nah,
langsung saja kita praktekkan. Untuk mencari F sama dengan E min N plus 2. F sama dengan E. E merupakan jumlah sisi. Jumlah sisinya di sini adalah 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk E 11 dikurangi N. N merupakan jumlah simpul. Simpul itu yang ada di sini, yang di pojok-pojok. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah simpulnya adalah 7. Ditambah 2. Maka hasilnya 11 dikurangi 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya adalah jumlah wilayah pada graf planar sederhana yang tadi adalah 6. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi. Dengan E lebih dari 2 selalu berlaku ketidaksamaan berikut. Nah, ketidaksamaannya adalah E lebih dari sama dengan 3 dikali F per 2 dan E kurang dari sama dengan 3N dikurangi 6. Dari ketidaksamaan yang dua ini kita dapat membuktikan dengan cara setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh 3 atau lebih sisi. Jadi total banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 3F. Nah, jadi pada sebuah graf planar pastikan paling sedikit mempunyai 3 sisi seperti ini. Nah, ini kan bisa kita sebut sebagai graf planar karena tidak memiliki sisi-sisi yang saling berpotongan. Nah, untuk itu jadi total banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 3F. Karena suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah, maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Nah, dari bukti yang 2 ini dapat kita tuliskan bahwa 2E lebih dari sama dengan 3F atau 2E per 3 lebih dari sama dengan F. Kemudian berdasarkan rumus Euler diperoleh N min E plus 2E per 3 lebih dari sama dengan 2 atau E kurang dari sama dengan 3N min 6. Nah, ketidaksamaan ini kita sebut dengan ketidaksamaan Euler. Kita ambil contoh salah satu graf planar sederhana. Nah, ini tadi merupakan contoh graf planar sederhana. Kita akan menguji atau membuktikan bahwa graf ini merupakan graf planar, yaitu dengan cara memasukkan pada ketidaksamaan Euler menggunakan salah satu bisa yang ini, yaitu E kurang dari sama dengan 3N min 6. Nah, untuk E sendiri merupakan jumlah sisi. Jumlah sisinya bisa kita hitung ada 6. 6 kurang dari sama dengan 3 dikali N. N merupakan jumlah simpul. Simpulnya ada 4. Maka kita kali 4 dikurangi 6. Kemudian 6 kurang dari sama dengan 12 dikurangi 6. 6 kurang dari sama dengan 6. Nah, dari sini terbukti bahwa contoh yang tadi kita sudah gunakan merupakan sebuah graf planar sederhana karena memenuhi ketidaksamaan Euler. Kemudian yang terakhir adalah
membuat graf dual. Definisinya adalah graf dual adalah graf yang diperoleh dari suatu graf bidang dengan cara setiap daerah diwakili dengan satu titik dan antar titik akan terhubung langsung jika daerah tersebut saling berbatasan langsung. Atau dengan kata lain, bisa kita sebutkan bahwa graf dual adalah graf yang terbentuk dengan cara penggambaran di titik luar dari graf yang asli. Nah, maka dari itu langsung saja kita buat contohnya. Nah, cara menggambar graf dual bisa dilakukan dengan cara yang pertama, pada setiap wilayah atau muka F di G buatlah sebuah simpul yang merupakan simpul untuk G. Yang kedua, untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E yang menjadi sisi untuk G yang memotong sisi E tersebut. Dan seterusnya. Dapat dilihat sendiri pada gambar yang saya lampirkan. Di sini langsung saja kita buat graf dual. Misal sebuah graf planar seperti ini. Mohon maaf, kita buat dari graf bidang, bukan graf planar. Nah, di sini merupakan contoh dari graf bidang. Untuk membuat graf dual adalah buat simpul di ketiga bagian graf. 1, 2, dan 3. Kemudian buat satu simpul lagi di luar graf ini, misalnya di sini. Nah, selanjutnya antara simpul-simpul ini yang di dalam kita hubungkan menggunakan garis putus-putus. Kemudian dari simpul yang ketiga ini yang ada di dalam kita hubungkan dengan simpul yang ada di luar menggunakan garis putus-putus dengan syarat melewati satu sisi. Yang pertama dari sisi yang ini dulu kita tarik garis. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sisi yang sebelah sini kita juga tarik garis putus-putus. Nah, kemudian garis yang miring ini kita juga tarik garis putus-putus. Nah, selanjutnya yang di sebelah ini kiri kita tarik garis putus-putus. Nah, sisanya yang mana? Sisa satu yang di atas, sisi yang panjang yang di atas. Caranya bisa kita tarik garis putus melewati ini atau di sini. Kita ambil salah satunya. Nah, penghubungan simpul yang di dalam dengan yang di luar dengan cara menarik garis putus-putus ini tidak boleh ada yang berpotongan. Nah, dari cara tersebut kita pastinya lebih mudah dalam mengetahui ataupun menggambar graf dual. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.